Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Majinglak 03 dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Majinglak 03. Paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi banyak sekali kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini tak kurang satu apapun. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami sampaikan terima kasih atas izinnya dari beliau Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesempatan saya di sini nanti untuk menyampaikan diseminasi tentang penerapan budaya positif di kelas. Dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan berpartisipasi meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali acara kita mudah-mudahan diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya berkenan Bapak Arthur SPDSD selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan dan juga penguatan, tentunya motivasi khususnya bagi saya selaku salah satu calon guru penggerak ini mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap dan umumnya untuk kita semua. Begitu kepada Bapak Arthur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati Bapak Ibu guru SD Majinglak 03, Alhamdulillahirabbil alamin, secara tinggi Allah Subhanahu wa taala karunianya kita bisa kumpul melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dengan eliminasi penerapan budaya positif di kelas. Ini khusus Pak Nama CGD Angkatan 9. Semoga ini menjadi motivasi kita semua bahwa budaya positif itu harus ditingkatkan di sekolah, harus dibiasakan, harus ditingkatkan. Awalnya memang mungkin anak itu perlu pembiasaan. Setelah pembiasaan nanti akan menjadi lama-lama menjadi budaya. Contoh ketika anak membuang sampah, mungkin awalnya adalah pembiasaan. Setelah pembiasaan lama-lama sekian tahun akan menjadi budaya bersih, budaya sehat. Itu salah satu contoh budaya positif di sekolah, dan banyak lagi budaya-budaya positif yang perlu ditingkatkan. Ini khusus Pak Nana mungkin guru penggerak angkatan 9 bisa menjadi menggerakkan sekolah ini menjadi lebih baik, seperti itu. Berikutnya kaitannya dengan diseminasi penerapan budaya positif di kelas ini,
ditindaklanjuti oleh semua rekan-rekan, bukan hanya guru penggerak saja, tapi semua rekan-rekan yang ada di sini perlu menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif di kelas. Nah, tentunya itu adalah karakter siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tentang diseminasi penerapan budaya positif di kelas. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutan, motivasi dan arahan bagi kita semua. Saya sangat terharu ketika Bapak masih menyempatkan dalam kondisi yang seperti ini. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, kemudian dipulihkan kembali seperti sedia kala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk selanjutnya Bapak bisa beristirahat. Terima kasih sekali atas dukungannya Pak. Mohon maaf bukan mengusir ya Pak. Karena nanti saya di sana takutnya membelakangi jadinya tidak seronok. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Seperti di awal saya sampaikan tadi, bahwa dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang apa yang sudah saya dapatkan. Tentunya tidak seutuhnya karena terlalu banyak bagi saya materi-materi yang ada di LLS itu. Mungkin untuk buatnya bisa mengisi tempat duduk yang di depan biar kita melakukan lebih banyak gitu pesertanya. Fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang diseminasi penerapan budaya positif di kelas yang disampaikan oleh saya sendiri Nana Supriyatna selaku salah satu CGP Angkatan 9. Bapak Ibu, tujuan pendidikan sudah jelas disampaikan oleh KHD. Mungkin bagi yang bertanya KHD itu apa, Ki Hajar Dewantoro sudah menjadi sebutan yang biasa ketika dalam perjalanan program guru penggerak menyebutkan istilah KHD. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, sehingga pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Diibaratkan pendidikan kita itu sebagai guru adalah seorang petani, bahwa kita yang menyiapkan ladangnya, kita yang menyiangi, membersihkan rumput-rumput liar, kemudian juga memberi pupuk dan juga menghalau segala jenis hama yang akan menyerang tanaman itu. Jadi nantinya tanaman bisa dengan subur tumbuh sesuai apa yang kita harapkan, seperti itu. Lalu fokus utama di sini tadi di awal disampaikan budaya positif. Mungkin sudah tidak asing bagi kita semua budaya positif itu apa. Di sini disampaikan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif. Seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Bapak Kepala Sekolah,
untuk menjadi budaya kita harus mengawali dulu dari kebiasaan, pembiasaan, sehingga nantinya lama-kelamaan kebiasaan itu akan menjadi sebuah budaya yang positif. Tentunya di sini disampaikan unsur utama dari budaya positif adalah disiplin yang positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, nanti ada pembahasannya. Mungkin yang ada di pikiran kita tentang disiplin apa? Mungkin apa ya? Contohnya, ya aturan, mematuhi aturan. Pokoknya yang saklek-saklek seperti itu. Nah, konsep utama dari budaya positif sendiri adalah yang pertama perubahan. Perubahan yang seperti apa yang ingin kita capai, tentunya perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan yang keempat, ada keyakinan kelas. Yang kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah sekarang coba, kebetulan ini ada 6 orang ya berpasangan. Kita mencoba mempraktekkan sesuatu, yaitu boleh mungkin sekarang Pak Andri dengan Putri, Bu Rosi dengan Bu Rasini, dan Bu Andri dengan Bu Tursina. Coba mohon kesediaannya untuk berdiri ya. Jangan tegang ya Bapak Ibu, santai saja kita. Ya, berdampingan. Ya. Oke. Di sini ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Satu orang selaku yang mengepalkan. Ya, yang kepal. Nanti satu orangnya itu selaku yang menggodanya. Yang mengepalkan tangan itu berupaya menjaga sesuatu yang dianggap berharga di dalam tangan tersebut ya, menjaga sekuat tenaga, karena menurut Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat penting yang patut dipertahankan. Coba yang baris kanan mungkin sekarang yang mengepalkan tangan. Nah yang sebelah kiri ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka tangan, kepalan tangan Bapak Ibu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menawari, menggelitik, bahkan mungkin menawari uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan. Coba sekarang digoda rekannya yang mengepalkan tangan tadi. Kira-kira bisa sampai dibuka tidak? Ya Pak Andri jangan malu-malu, biasanya setiap malam itu menggoda ya, menggoda Putri. Sudah bisa? Mampu? Nah, boleh menggunakan kalimat-kalimat seperti apapun. Yang penting berusaha ya. Tuh, Bu Rosi ngasih uang. Ada yang berhasil? Belum ya. Belum ada yang berhasil. Dipaksa nggak bisa. Mungkin uangnya kurang banyak. Ya. Pak Andri yang merah, coba yang merah mana keluarga. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. 2000. Nah dari situ kita bisa mengetahui paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang mana stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, tapi ternyata menurut teori kontrol adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Berikutnya, kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, saling menghargai berarti. Dan yang tadi dilakukan oleh Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol kita. Pada kenyataannya, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sekuat apapun usaha orang lain itu hanya ilusi-ilusi saja. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Yang akan menentukan ke depan seperti apa adalah kita sendiri. Tadi dikatakan disiplin positif. Pendekatannya adalah ini, pendekatan teori kontrol.
Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, ya. Seperti tadi, sekuat tenaga mempertahankan dengan godaan, dengan iming-iming, dengan paksaan, ya. Mungkin ada yang dimarahi tadi, tidak juga, tetap hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang. Jadi yang namanya manusia itu kan bukan serakah, artinya termotivasi untuk selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Bukan karena sekarang menang, besok mau bagian kalah, besok menang lagi, besok kalah lagi. Tapi tanpa dengan jiwa untuk menang, dan menang, ya. Kemudian ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan orang berbeda-beda. Mungkin di sini kata-kata kolaborasi masih baru terdengar sekarang-sekarang, padahal kenyataannya ini adalah sadura mungkin, ya, bahasa atau kata baru dari yang sebetulnya sudah ada dari zaman dahulu, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong adalah ciri khas budaya masyarakat Indonesia yang positif. Lalu tadi disampaikan disiplin itu seperti apa. Nah, tadi di awal saya menyampaikan dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yang disampaikan Bu Dursina tadi, taat aturan, taat tata tertib, betul. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sangat tidak nyaman, ya. Padahal saya ingin berambut panjang misalkan, tapi itu tidak mencerminkan seseorang yang disiplin, apalagi kita sebagai pendidik. Ingin mungkin rambutnya diwarnai, dipakai mode-mode yang kayak gimana, mungkin tidak mencerminkan seorang yang disiplin. Berikut beberapa pendapat terkait disiplin. Yang pertama ada Ki Hajar Dewantoro. Beliau menyampaikan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin dari mana? Yaitu dari diri sendiri atau motivasi internal. Jadi keluar dari siswa itu sendiri atau dari diri kita sendiri. Kemudian Dian Gosa juga menyampaikan disiplina, belajar, disiplin, murid atau pengikut, sehingga disiplin berkonotasi dengan disiplin diri. Artinya disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Itu menurut beliau. Dan beberapa pendapat tersebut dirangkum menjadi satu kalimat seperti ini: belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Dalam hal ini, kita disiplin dari sekarang tentunya adalah menanamkan dan memupuk apa yang akan kita inginkan di masa mendatang. Makanya tidak salah Bapak Ibu di awal tahun pembelajaran baru mungkin menyampaikan, salah satunya adalah menanyakan cita-cita kepada muridnya. Tujuannya apa? Biar mereka bisa menanamkan cita-cita tersebut, dan tugas kita tadi sebagai pemupuk supaya cita-cita tersebut tumbuh dengan subur, sehingga mudah-mudahan di akhir cita-citanya dapat tercapai. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak itu melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman, seperti yang sudah tadi dipraktekkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lebih utama yaitu unsur intrinsiknya. Jadi jangan sampai terpengaruh dari unsur luar. Dia disiplin karena kesadaran dirinya sendiri, bukan karena sekedar tidak ingin dihukum, ingin mendapatkan penghargaan, mendapatkan apresiasi dan lain sebagainya. Itu tidak diharapkan.
Nah, nilai-nilai kebijakan universal sendiri nantinya akan membentuk profil pelajar Pancasila yang sudah didengung-dengungkan. Pertama, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, setiap perilaku memiliki tujuan, William Glasser. Dan yang terakhir, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini sangat sesuai dengan slogan atau moto CGP. Yang pertama, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin awalnya saya sendiri di sini tidak muncul secara intrinsik ya. Tadinya ada faktor intrinsiknya. Namun lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, saya pun mulai tergerak. Dan tentunya selama beberapa bulan ke belakang, banyak hal yang saya lakukan, baik itu di kegiatan LMS ataupun di kegiatan di lapangan di sini, saya sudah bergerak. Dan dengan diseminasi ini merupakan upaya untuk menggerakkan kita semua dengan tujuan-tujuan mulia yang diinginkan tentunya oleh para pakar tadi, para tokoh bangsa Indonesia, dan juga sebagai salah satu usaha kita untuk mendukung program pemerintah. Nah, tadi di awal dikatakan beberapa hal terkait disiplin itu. Di antaranya adalah 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup kan terbagi ke dalam beberapa, ada kegiatan kebutuhan primer, tersier, dan apa lagi sekunder dulu ya. Bertahan hidup berarti kita yang utama tadi primer berarti rumah kan, kemudian makanan dan pakaian atau sandang, pangan, papan itu sudah dimiliki atau belum oleh kita. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang ini didapatkan dari siapa? Pastinya dari orang-orang terdekat kita, keluarga, suami, istri, anak-anak, ya kan? Kemudian juga orang-orang di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Tentunya banyak sekali orang itu memimpikan suatu kebebasan. Tapi di negara kita sebebas-bebasnya tetap ada batasannya, ada aturannya ya. Mungkin kita bisa bebas memilih pakaian yang kita sukai, memilih hiburan yang kita sukai. Termasuk murid-murid kita mungkin diberi kebebasan untuk menentukan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian yang keempat, kesenangan. Kesenangan juga tiap orang itu pemenuhannya berbeda-beda. Ada yang cukup sederhana, dia sudah merasa senang. Tapi juga ada yang harus mengeluarkan biaya, waktu, dan pikiran untuk mencapai kesenangan itu. Kesenangan ibu, bapak di sini juga pastinya berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan atas apa juga bervariasi. Mungkin penguasaan terhadap suatu materi, penguasaan terhadap suatu jabatan, penguasaan lainnya. Itu terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada yang berasal dari motivasi eksternal, ada juga yang berasal dari motivasi internal. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Berarti dia hanya sebatas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masih dari eksternal atau dari luar. Kemudian apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Berarti ini mengharapkan balasan, apresiasi, penghargaan juga masih berupa motivasi eksternal. Sedangkan yang motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, nantinya ada pertanyaan,
saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, maka akibatnya apa? Itu akan muncul dari dirinya sendiri. Berikutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini tadi dikatakan awal ada suatu ketidaknyamanan terkait disiplin. Mungkin bentuknya adalah dua jenis ini, hukuman dan penghargaan. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa penghargaan itu juga termasuk hukuman, sama saja identitasnya gagal. Karena kemarin setelah kita pelajari, kita bahas hukuman itu menyakitkan, murid menjadi takut, tidak nyaman, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu kalau kita menerapkan suatu hukuman. Begitu pula dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat diri. Mengapa? Contohnya kita berikan hadiah untuk juara 1, 2, 3 untuk siswa yang berprestasi. Sementara di kelas ada 20 anak. Nah yang 17 kan itu akan merasa iri, kok saya nggak dikasih, seperti itu. Jadi merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, nah tadi disampaikan, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi nantinya dia hanya akan berupaya maksimal, optimal jika dia mendapat iming-iming suatu penghargaan saja. Jika kreativitasnya di situ tidak ada. Sementara konsep disiplin yang bisa dikatakan dengan identitas sukses, yaitu yang pertama ada konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Namun kita nanti bisa bandingkan mana yang lebih tepat di antara konsekuensi dan restitusi tentunya. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu penjabaran dari konsekuensi. Sementara restitusi itu poin-poinnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi lebih kompleks restitusi di sini. Jadi siswa bukan hanya apa ya tadi, menggugurkan kewajibannya. Kemudian jika melakukan kesalahan, dia itu akan mencari solusinya sendiri supaya nanti bisa kembali ke komunitasnya, ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat, tidak minder, tetap pede, seperti itu. Dari 4 tadi kita menyampaikan di sini ada restitusi. Mungkin baru dikenalkan di sini. Padahal kenyataannya restitusi ini sudah pernah atau sering kita lakukan. Karena ternyata sebelum mempelajari materi ini pun, belakangan, tahun-tahun belakang, beberapa hari yang lalu, saya itu sudah melakukan itu. Dan Bapak Ibu guru juga pastinya sudah melakukan. Definisinya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini poin utamanya ada 2, yaitu perilaku positif dan yang kedua adalah menghargai diri sendiri, orang lain dan barang milik orang lain. Yang nantinya kita akan terapkan di keyakinan kelas. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan adalah suatu pembelajaran. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, adanya tawaran bukan paksaan.
Jadi kita menawarkan solusi-solusi yang mungkin bisa diambil, bukan harus kamu harus seperti ini karena telah melakukan ini. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, lebih kepada refleksi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tadi dengan karakter yang lebih kuat. Perbedaan, contoh kasus di kita kan yang paling banyak itu sering kita saksikan yaitu siswa sering membuang sampah sembarangan. Kalau kita terapkan tadi hukuman, mungkin kita secara tegas langsung guru menghukum siswa tersebut membersihkan 3 toilet siswa karena dia sudah mengotori halaman depan yang dibersihkan toilet siswa. Guru marah dan murid menjadi takut. Ada yang masih menerapkan ini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk melaksanakan tugas piket kelas walau bukan jadwalnya. Ya. Karena tadi lingkungannya bersih, ada yang membuang sampah sembarangan, bukan oleh petugas piket tapi oleh dianya sendiri walaupun bukan petugas piket. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, sedangkan kalau kita ambil restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti mungkin disampaikan kenapa melakukan ini, sebaiknya apa yang dilakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang ditentukan oleh guru, tapi muridnya yang mencari solusi. Baik, saya berpindah sini. Yang tadi terlalu lama di sana. Ini antara identitas gagal dan identitas sukses. Pada muaranya yang namanya hukuman itu sifatnya nanti negatif ya. Murid menjadi tersakiti, perilakunya agresifnya yang meningkat. Karena kalau biasanya kita melarang, justru murid-murid itu seolah-olah diperintah ya. Kamu jangan berisik. Kita tinggalkan, ternyata menjadi lebih berisik. Seperti itu. Kemudian konsekuensi ini masih bersifat netral, masih sedang-sedang saja. Dan yang paling baik adalah restitusi. Nantinya murid akan menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Untuk penerapannya sendiri, selalu berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan positif seperti yang disampaikan tadi, bahwa di kita ada pembiasaan positif. Contohnya ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa kelas yang sudah memulai pembacaan juz amma terlebih dahulu. Kemudian sholat duha berjamaah bersama atau berjamaah, Bu, kalau duha berjamaah juga boleh, bersama boleh ya, takutnya saya salah. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah, sholat zuhur jelas berjamaah ya. Kemudian yang kedua, selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif. Nah, dari tadi ada hukuman, konsekuensi, kita upayakan kita memilih restitusi. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di kelas. Nah, ini termasuk salah satu bentuk kolaborasi yang baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya di sini telah menyempatkan waktunya memberikan dukungan tentunya yang sangat berharga bagi saya untuk berbagi apa yang saya dapatkan. Kemudian tadi disebutkan ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada selaku penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penjelasan lebih detailnya, mari kita simak video berikut. Kita amati baik-baik. Suaranya. Dan Bapak Guru hebat dalam menerapkan disiplin positif restitusi. Program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah
adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Pernah mungkin Malah sekali ya kamu jadi anak. dengan kalimat-kalimat yang disampaikan gurunya. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bu. Selamat pagi, Naren. Bu, saya telat. Ya, sekolah masuknya jam 7, jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
kembali ke kelas untuk belajar. Ibu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati. Nah, Bapak Ibu, yang disampaikan tadi adalah 5 jenis posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan disarankan kita itu mengambil yang mana tadi? Posisi kontrol yang kelima, yaitu selaku manajer. Contoh-contoh dari awal modul sampai modul saat ini juga pastinya yang paling baik, yang terbaik yang harus kita lakukan. Tadi mungkin sudah terlewat, kita ulas kembali bahwasanya identitas gagal tadi ada penghukum dan membuat orang bersalah. Kemudian berhasil sukses tapi masih kontrolnya dari luar, ada posisi teman dan juga sebagai pemantau. Dan yang paling diharapkan yaitu sebagai posisi manajer, sehingga nantinya bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri, seperti halnya yang terjadi pada Naren tadi. Karena dia terlambat, dia punya solusi untuk mengatasi keterlambatannya yang ditawarkan, bukan yang diberitahu oleh gurunya. Seperti Naren bersedia memasang alarm, kemudian gurunya masih memastikan jika hal tersebut belum efektif. Ada yang mengingatkan, yaitu kakaknya dan juga ibunya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, penerapannya selalu berusaha untuk memahami persoalan terlebih dahulu jika dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Nah, mungkin ini kita yang sering terjadi. Ketika anak melakukan kesalahan, yang kita lakukan adalah langsung memberikan hukuman kepada anak. Padahal tadi posisi penghukum itu sangat tidak disarankan, ya. Yang betul adalah mencari tahu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dengan begitu kita dapat mencari solusi yang tepat. Tadi yang dicontohkan kasus di kita adalah membuang sampah. Mungkin bagi mereka itu sebuah kesenangan, ya. Bisa saja hal itu dilakukan tapi tanpa harus merugikan orang lain. Ya. Seperti halnya lagi mungkin yang sekarang sedang marak, yaitu perundungan, pembulian. Ada kasus siswa dipukul. Mungkin adalah kesenangan yang tidak didapatkan sehingga dia melampiaskannya kepada temannya yang lain. Padahal tangannya itu bisa digunakan untuk yang lebih positif. Oh, memang dia kepala tangannya kuat, tenaganya kuat, kenapa tidak ikut bela diri, ikut tinju? Nah, kita menyalurkan ke arah situ. Lalu kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk keamanan, keselamatan, dan tentunya itu juga merupakan salah satu tata tertib berlalu lintas. Untuk keamanan, keselamatan, betul itu dari faktor diri kita sendiri. Untuk supaya tidak kena razia, tidak ditilang, itu faktor eksternalnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Tujuannya apa? Lagi-lagi kesehatan dan keselamatan, dan juga tidak merugikan orang lain nantinya. Nah, begitupun dengan keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tulis tanpa makna. Jadi kan tadi ada efeknya, imbasnya, ataupun konsekuensinya terhadap diri kita jika kita melakukan hal tersebut. Di sini ada tata cara pembuatan keyakinan kelas, bukan tata cara, lebih ke poin-poin utamanya karena nanti prosedurnya ada sendiri. Yaitu bersifat lebih abstrak, bisa dilakukan bukan hanya imajinasi, khayalan saja yang terlalu tinggi, tapi yang nyata-nyata saja.
Kemudian dibuat dalam bentuk positif, termasuk dalam penyajian kalimat. Kata tidak, kata jangan itu diupayakan tidak digunakan, tapi kalimat yang lebih positif. Tidak terlalu banyak juga, berupa pernyataan-pernyataan universal, semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, di sini saya ingin mencoba terkait prosedur pembulatan keyakinan kelas. Yang pertama, di kelas kita nanti curah pendapat bersama anggota kelas. Mungkin di setiap kelas punya anggota diberi kebebasan untuk berpendapat, mencatat masukan dari anggota, mengubah kalimat negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali keyakinan, meminta warga kelas menandatanganinya, dan terakhir menempel di kelas. Kita kembali ke awal, kita curah pendapat, kita simulasikan ini adalah sebuah kelas. Saya sebagai pak gurunya, Bapak Ibu sebagai muridnya. Yang pertama, kita akan curah pendapat bersama anggota kelas. Mungkin bisa menyampaikan baik secara lisan ataupun secara tulisan, kira-kira keyakinan apa yang akan kita yakini di kelas kita masing-masing. Silakan. Ini kan penjabaran dari aturan-aturan yang ada di sekolah, tapi lebih ruang lingkupnya ada di dalam kelas. Kalau perlu kertas saya bagikan, kalau mau langsung lebih baik, tidak usah dibagi kertas. Tapi di sini tadi ada menempel ya, kita bagikan saja. Lumayan durasi. Tulis satu keyakinan yang ingin dilaksanakan di dalam kelas. Nanti ya. Misalnya ada. Silakan, mungkin ada yang sudah selesai. Hal-hal apa yang sekiranya akan kita sepakati dalam sebuah kelas, dan tentunya itu nantinya harus dilaksanakan secara bersama-sama, secara kompak, karena keyakinan ini dibuat untuk dilaksanakan, bukan dibuat untuk dilanggar ya. Buat di mana bukunya? Belum? Bebas, bebas. Tidak usah banyak-banyak ya, baru satu saja ya. Ya, terima kasih. Guru Terima kasih Bapak Ibu. Sini sudah ada 5 pendapat. Yang pertama, disiplin, saling menghormati dan menyayangi. Nah, praktiknya kita tempel mungkin di kertas atau plano ataupun jawaban tulis, tempel. Bukan saya mengajari ya. Kemudian yang kedua ada menjaga kebersihan. Berikutnya berkata dengan sopan. Belajar mengerjakan tugas lalu bersikap positif. Nah, mematuhi aturan ya. Ini karena 5-5-nya merupakan poin-poinnya berbeda, kita tidak perlu mengelompokkan. Sedangkan di kelas kita kan siswanya banyak tuh, sehingga pendapatnya pun misalkan ada 20 siswa, berarti ada 20 pendapat. Nanti kita kelompokkan mana yang sama.
Saya contohkan ini mungkin dari 5 ini hanya ada 3. Nah, yang ini isinya 2. Yang ini hanya 1. Berarti nanti kesepakatan kelasnya hanya ada 3 ya. Contoh, mungkin di kelas kita akan menemukan anak tidak boleh buang sampah sembarangan. Yang satu menuliskan selalu menjaga kebersihan. Itu poin-poinnya sama ya kan. Kemudian ada yang tidak boleh mencoret-coret kursi, ada yang tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh menginjak tanaman. Nah, berarti kan sama. Kita ubah kalimatnya yang tadinya tidak boleh atau jangan menjadi lebih positif. Jadi selalu menjaga dan memelihara fasilitas milik sekolah. Itu lebih umum ya kan, lebih mewakili keseluruhan. Tadi sudah dicatat, juga mengubah kalimatnya juga sudah. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas. Apakah dari pengelompokan ini kita sepakat? Nah, diberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab. Kemudian yang kedua, yang kelima, meminta warga kelas menandatangani. Kalau sudah sepakat, mereka memberikan tanda tangan. Dan yang terakhir, ditempel di dinding kelas. Ditempelnya boleh hasil karya anak asli ataupun oleh bapak ibu gurunya diedit menjadi lebih menarik. Untuk refleksi dan tindak lanjut, nah setelah saya kemarin mencoba sedikit mempraktekkan di kelas, ternyata anak lebih antusias melaksanakan keyakinan kelas, walaupun belum begitu optimal karena keyakinan kelas mungkin dianggap sesuatu yang baru. Kemudian anak memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi disampaikan juga bahwa anak itu kita beri restitusi. Kemudian anak yang tidak masuk dalam jurang pendapat tidak dapat menyalurkan gagasannya. Ini sangat rugi ya kalau anak tidak memberikan pendapatnya. Berusaha kita selalu memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Dan untuk tindak lanjutnya, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala dan merevisinya jika ada yang tidak sesuai. Jadi keyakinan kelas ini bukan sesuatu yang sifatnya permanen, disesuaikan dengan kebutuhan kondisi saat ini. Jika memang ini dirasa sudah tidak sesuai, boleh kita mengukur lagi anak-anak. Ini anak-anak ini sepertinya sudah tidak relevan, mari kita perbaharui. Itu boleh, bukan sekali dibuat untuk selamanya. Sama mungkin halnya dengan visi misi sekolah. Ketika sekolah dibangun pertama kali zaman dahulu, mungkin kita tidak tahu visi dan misi sekolah seperti apa, dan yang terbaru sekarang sudah menjadi seperti itu. Selanjutnya, sedikit lagi Bapak Ibu, ada yang disebut tadi restitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini saling berhubungan tadi antara disiplin positif, budaya positif, kemudian yang kedua ada restitusi. Nah, segitiga restitusinya seperti ini. Namun, walaupun di situ urutan tulisannya seperti itu, Bapak Ibu guru boleh yang mana dulu yang mau dilakukan. Kemudian tidak ketiga-tiganya dilakukan juga boleh. Jika memang itu memerlukan satu tindakan yang cepat ya. Mungkin langsung menanyakan keyakinan kelas bisa, atau yang pertama validasi tindakan dulu bisa. Dan untuk penerapannya saya ada lagi video. Nah ini penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan tim positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat murid yang memilih dan bertanggung jawab
ada satu di posisi. Saya sampaikan di sini karena volume yang tidak jelas. Jadi di posisi manajer, murid adalah motivasi intrinsik sehingga nilai-nilai kebajikannya dapat tumbuh. Kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang nantinya membentuk karakter murid. 3 langkah tadi yang sudah digambarkan pada segitiga, yaitu mulai dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian nanti ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini ada beberapa contoh kasus yang menerapkan segitiga restitusi. Kita simak salah satunya saja. Nah ini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Tentu kamu tidak bisa berpikir gagal lagi. Ingin membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dan tidak juga berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, di mana bila murid melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jangan langsung kita marah-marah kepada murid tersebut, biarkan siswanya tenang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan apa yang salah dari siswa tersebut. Dan terakhir kita menanyakan keyakinan kelas apa yang tidak sesuai atau yang sudah dia langgar. Sudah tiba di halaman terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menyampaikan refleksinya pada kegiatan kali ini, bisa berupa refleksi 4P, mulai dari perasaannya bagaimana, kemudian pembelajaran apa yang didapat, ataupun juga tindak lanjut dari
kegiatan setelah hari ini, rencana kedepannya seperti apa. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Mau dari siapa dulu? Bagaimana? Silakan. Bu Tursina mungkin izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ya, saya mau menanggapi masalah yang tadi Panana sampaikan di acara namanya halusinasi. Jadi setelah saya melihat dari tayangan-tayangan video tadi, saya secara pribadi menyadari saya pun pernah mengalami hal yang seperti itu, dan sekarang mungkin kadang menyadari bahwa itu salah. Nah, mudah-mudahan dengan setelah melihat tayangan ini dan penjelasan dari beliau Panana, saya berharap dari saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini bisa memperbaiki untuk mengatasi mungkin dari masalah anak-anak yang ada di dalam kelas kita. Ternyata kalau kita laksanakan hal yang seperti itu, rasanya lebih indah, lebih menanamkan rasa kasih sayang, rasa menghormati. Nah, tapi kalau kita berbuat yang seperti tadi ditayangkan di awal, buku yang ada 5 poin itu, rasanya sadar juga kita bahwa anak diperlakukan tidak adil oleh kita sebagai pendidik. Padahal pendidik di sini dianjurkan untuk bisa merangkul anak dan merubah anak ke hal yang positif. Terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tursina yang telah menyampaikan refleksinya. Mungkin ada lagi dari yang lain, 1 orang lagi lah, biar tidak terlalu lama. Nanti juga kita akan kedatangan tamu, takutnya belum selesai. Silakan. Ayo masak ya anak-anak. Ayo kamu ngomong. Bu Rosi mungkin. Teguh, Pak Andri. Ya, ini sang bijaksana kita untuk berpendapat, Pak. Oh, yang lain dulu. Ini saya nggak laku ini kemana-mana. Ini Putrinya sekarang. Ini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Nana atas waktunya. Mungkin saya juga sama seperti yang disampaikan oleh Bu Tursina tadi. Saya juga mungkin pernah melakukan, ya misal kalau ada anak yang terlambat atau anak yang memarahi temannya, pernah juga melakukan hal seperti itu. Dan untuk kedepannya insya Allah akan saya perbaiki supaya kita lebih bisa mendidik anak dengan baik lagi, tidak dengan kekerasan mungkin ya, dengan marah-marah. Terima kasih Pak Nana sudah menjelaskan ini kepada kami, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami dalam mendidik dan mengajar anak-anak. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Putri yang telah menyampaikan refleksinya. Bapak Ibu, tayangan sudah selesai dan durasi juga sepertinya sudah mencukupi, dikarenakan ini ada batasan, ini off the record harusnya ya, 60 menit
Saya belum ngecek sudah 60 menit atau belum di sana. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu guru sekalian yang selalu memberikan dukungan, supportnya kepada saya dan motivasinya tentunya dalam saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu amal kebaikan yang nantinya mendapatkan balasan yang lebih besar. Allahumma amin. Banyak sekali tutur kata yang tidak berkenan baik hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup bersama acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Anak-anak, Pak Guru minta waktunya sebentar ketika nanti kita bersama-sama akan membuat sesuatu, yaitu yang namanya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Namun jauh sebelum ke sana, coba sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagunya kemarin judulnya apa? Stop bullying ya, atau stop perundungan. Ya, semuanya siap? Ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman. Ya, sekarang coba sambil berdiri, kemudian sambil tepuk tangan ya. Masih dengan lagu yang sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang. Teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, keyakinan kelas itu adalah nantinya sesuatu yang akan kita percaya, yang akan kita yakini bahwa itu harus dilakukan. Kalau itu tidak dilakukan, nantinya akan berakibat sesuatu. Tentunya keyakinan kelas ini bersifat positif atau negatif? Positif, ya, bersifat positif. Kemudian dari mana kita akan mendapatkan keyakinan kelas itu? Kalian tahu mungkin tata tertib sekolah? Nah, tata tertib sekolah itu ada apa saja? Misalnya, gimana? Tidak boleh membuli teman. Terus apa lagi? Tidak mengejek nama orang tua. Betul. Apa lagi? Tidak boleh main pukul. Betul. Apa lagi? Tidak boleh merusak barang milik teman. Ya, dan masih banyak sekali. Nah, nanti
Pak Guru akan bagikan sebuah kertas bagi masing-masing, karena tadi ada yang belum menyampaikan pendapatnya ya, nanti disampaikan di dalam kertas ini ya. Siap semuanya? Ya, Pak Guru bagikan terlebih dahulu. Semuanya sudah kebagian? Disiapkan alat tulisnya ya. Nanti kita bersama-sama mengeluarkan pendapat tentang apa yang akan kita yakini di dalam kelas ini, guna kelas ini menjadi lebih baik lagi. Semuanya sudah siap? Ya, silakan mulai dituliskan ya. Nah, sambil kalian menulis, Pak Guru juga beri gambaran terkait apa itu keyakinan kelas. Guru sudah membuat sebuah video di sini. Nah, mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian ya. Satu aja, masing-masing membuat satu ya, tidak usah banyak-banyak. Nah ini, sehingga nanti setiap anggota kelas kita itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Pak Guru sebagai pendidik tugasnya apa, ada di sini. Kalian sebagai murid juga tugasnya ada di sini ya. Semuanya tidak lepas dari yang namanya keyakinan kelas. Sekarang Guru pindahkan judulnya ya ke tengah. Keyakinan kelas. Secara bergantian sekarang dari paling kiri untuk menempelkan tulisannya di sebelah sini ya. Silakan maju ya. Baik, tulisannya. Ya, berikutnya. Oke, bisa lihat ya. Lagi. Ayo. Nah, tuh, lagi. Ya. Tulisannya lagi. Ya. Oke. Yang dulu lagi. Tuh. Ya. Nah. Ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan satu kalimat yang nantinya akan kita sepakati bersama, yang mana saja kita belum tahu ya. Nanti Pak Guru tanyakan kembali kepada kalian semua mana saja yang harus kita sepakati dan harus kita yakini. Ini ada 16 pendapat di sini ya. Kita kelompokkan yang sama. Menjaga kebersihan kelas 1 poin. Kemudian ini tidak mencoret-coret buku milik sekolah 1 poin. Kemudian ini tidak menginjak tanaman milik sekolah. Ini sama ya di sini buku sekolah, yang ini tanaman milik sekolah 1 poin sama nih. Yang ini tidak boleh mengejek 1 poin lagi. Tidak boleh membuli teman ya 1 poin. Kemudian ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Berarti yang tadi menjaga kebersihan. Kemudian ini selalu berdoa ya, bagus, selalu berdoa. Kemudian ini
membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan yang tadi ya. Kemudian ya Pak, tidak boleh terlambat. Jadi ini beda lagi ya, tidak boleh terlambat. Yang ini tidak main pukul, berarti yang mengejek tadi juga kekerasan. Nah yang ini jangan berisik, jangan berisik di kelas, jangan mengejek orang tua, mengejek lagi. Terus ini tidak boleh jalan-jalan di kelas, ini yang jangan berisik tadi ya. Ini. Kemudian berbicara dengan sopan, terus juga sama sini tadi. Yang ini jangan mengejar-ngejar orang lain, di sini ngejek ya. Ini juga tidak boleh lupa berdoa, terus. Ini sudah kita kelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, nilai-nilai apa saja yang akan kita yakini dari 6 poin ini? Yang pertama adalah kita harus selalu bersikap positif. Contohnya tadi yang mana nih? Bersikap positif. Tadi yang mana? Nah, ini berdoa. Kemudian yang ini datang tepat waktu. Ini nilai yang diinginkan adalah bersikap positif. Nah, kemudian tadi menjaga kebersihan kelas, tidak merusak, tidak buang sampah, tidak mencoret-coret, tidak menginjak tanaman. Ini juga termasuk sikap yang baik. Sikap yang mana untuk yang ini? Nah, yang ini termasuk yang tidak membuli atau mengejek. Itu adalah apa? Percaya dan menghormati siapa? Orang lain dan barang miliknya. Nah, ini 3 poin di sini. Tadi datang tepat waktu, berdoa juga ada ya. Kemudian tidak mesti juga masuk ke sini. Ini semuanya bersikap positif. Sekarang tinggal kita ubah kalimatnya menjadi lebih positif lagi ya. Kalau tadi kan kalian masih ada kata jangan, tidak boleh dan lain sebagainya, itu maknanya lebih negatif. Sekarang kita ubah menjadi lebih positif. Tadi terkait berdoa, jangan lupa berdoa katanya. Berarti kita gunakan yang lebih positif apa? Berdoa di awal, di akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua, di sini nih, tidak boleh terlambat, jangan telat. Berarti apa? Datang kemana? Ke sekolah tepat
sudah, tadi mana berdoa sudah, datang tepat waktu sudah. Nah yang ini, yang menghormati orang lain dan barang miliknya, tidak mengejek, tidak menyebut nama orang tuanya, tidak memukul. Jadi ini apa? Saling, ya, saling menghormati sesama teman, termasuk dengan bapak ibu guru dan bapak atau ibu guru. Ya, ini sudah saling menghormati. Ini sudah. Tinggal berikutnya. Nah yang ini, menjaga kebersihan kelas, tidak buang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga poin yang sangat bagus. Yaitu apa? Menghormati orang lain. Karena kalau sampah berserakan kita enak memandangnya atau tidak? Tidak. Di sini apa? Selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang kelima, ini sudah ya. Nah ini, tidak mencoret-coret buku milik sekolah, apalagi merobeknya. Tidak menginjak tanaman sekolah. Berarti di sini bukan hanya buku, bukan hanya tanaman, tapi semua fasilitas sekolah. Berarti kalimatnya dirangkum menjadi apa? Menjaga dan merawat fasilitas milik sekolah. Ya. Kemudian yang terakhir, berarti ini yang belum. Nah ini yang belum. Tadi ada yang bilang tidak boleh jalan-jalan di kelas, tidak boleh mengganggu teman yang ada di kelas. Berarti apa di sini? Menciptakan suasana kelas yang apa tadi? Damai, betul, atau rukun ya, atau menyenangkan ya. Jadi tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan di dalam kelas. Nah ini sudah terwakili nilai-nilainya, yaitu bersikap positif baik terhadap diri sendiri ataupun orang lain, dan juga percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Contoh yang lain, seperti halnya kalian tidak punya sesuatu, kalian pinjam. Yang nama meminjam itu milik kita bukan? Bukan. Sehingga kalau kita sudah meminjam, kita harusnya apa? Mengembalikan. Sehingga nantinya ada beberapa hal yang akan kita dengar, hal yang akan kita lihat. Contohnya mungkin terdengar ketika kita pagi-pagi masuk sekolah ada yang memberikan salam. Boleh tidak sama-sama memberikan salam? Boleh ya kan, misalkan di kelas ini sudah ada orang, kalian belum masuk, assalamualaikum. Nah, itu kan terdengar, betul tidak? Baik tidak? Baik. Kemudian mungkin kalau tidak assalamualaikum, selamat pagi, itu bisa dilakukan. Kemudian tadi jika kita sudah meminjam, kita ucapkan apa? Terima kasih. Kemudian kalau kita buat kesalahan, minta maaf. Itu akan terdengar nantinya. Ada yang harus terdengar. Contohnya tadi sudah kalian sebutkan, ada yang mengucapkan salam, selamat pagi, mohon maaf, terima kasih. Kemudian ada lagi nantinya yang terlihat. Dari keyakinan kelas ini akan ada yang terlihat ya. Contohnya apa? Ketika kita berdiskusi di dalam kelas,
ada yang berpendapat. Maka yang lain bagaimana? Ngobrol sendiri, rame sendiri, atau memperhatikan? Memperhatikan. Jadi nantinya akan terlihat menghargai pendapat orang lain. Kemudian kalau kalian punya kelebihan sesuatu, makanan misalkan, kalian jangan suka untuk berbagi, ya kan? Nih punya saya rotinya banyak, masih besar, kamu mau tidak? Nah kan, kalian bagi. Kemudian ada juga nantinya yang terlihat itu dari berperilaku. Dengan terlihat dan berperilaku, ya. Contohnya gimana nih? Perilaku budaya positif. Ya kepada orang lain itu senyum, ya kan? Kalau ketemu orang itu senyum, jangan ketemu orang cemberut. Makanya kayak gitu ya. Tapi ketemu orang tuh, nah gitu ya. Jangan sampai memasang wajah yang masam, yang tertutup, yang pedas, ya. Ketemu orang kayak gini terus. Nah, mulai ya. Kemudian berjabat tangan, itu yang sangat bagus ya. Selain tadi diucapkan apa? Salam, assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi, sambil salaman, itu juga hal yang bagus. Kemudian tadi jangan lupa untuk berbagi, ya. Jadi kita sepakati nanti kesepakatan kelas ini akan Pak Guru buat. Kira-kira mau dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan atau tidak? Dilaksanakan, karena aturan itu, keyakinan itu, kesepakatan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk dilaksanakan. Nah, terima kasih atas partisipasinya dari anak-anakku sekalian. Coba sekarang Pak Guru mau minta tepuk hebatnya. Tepuk hebatnya berarti prok prok prok, he, prok prok prok, ba, prok prok prok, hebat, ya, ya. Tepuk hebat. Sekali lagi pengucapan terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita akan lebih ini lagi. Nah, sebagai bukti ya, sebagai bukti kalian menyetujui ini, kalian memberikan tanda tangan di sini. Belajar membuat tanda tangan. Kita sepakat ya. Nanti hasilnya akan Pak Guru potret, cekrek. Nah, ini adalah hasil kesepakatan kita bersama. Silakan dari paling sini. Kalau yang tidak bisa cukup pakai nama ya. Nah, di sini ke bawah, ini namanya ke sini lagi ya. Ya, bagus. Kasih videonya ke teman yang lain. Saya sangat senang ketika mengikuti kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Saya jadi tahu apa itu keyakinan kelas dan proses pembuatannya. Saya akan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak Guru telah melibatkan kami dalam